kita lanjutkan sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu dimanapun kami ada. Kami bersyukur pada Tuhan karena kami percaya Tuhan selalu menjaga dan menolong kami. Hari ini kami bersyukur lagi karena kami boleh mengikuti sekolah minggu online Jemaat GKP Nunukan. Kiranya semua yang kami lakukan berkenan untuk memuliakan Tuhan, dan tolonglah kami untuk mendengar dengan baik sehingga kami boleh mengerti, lalu kebenaran-kebenaran firman Tuhan, nyanyian-nyanyian yang kami naikkan dapat kami ikuti untuk memantapkan hidup kami dan kepercayaan kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi anak-anak Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bu Salvi. Selamat pagi juga Kak Fani. Nah, adik-adik, ada yang tahu sumber berkat kita? Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Iya, benar sekali adik-adik semua. Sumber berkat kita adalah Tuhan. Ayo adik-adik semua, sekarang kita berdiri yang semangat ya. Kita mau beribadah, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mendengar cerita hari ini. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur di mana pada saat ini kami memang belum bisa berkumpul bersama untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Namun kami percaya pada saat ini kami bersama-sama dalam kasih Tuhan melalui media online ini. Kami mau beribadah bersama, berikan kami hati yang tenang Tuhan, supaya kami bisa melakukan yang Tuhan mau. Untuk teman-teman kami ya Tuhan yang masih belum membuka channel YouTube GKP Nunukan dan bersama-sama beribadah sekolah minggu, biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun kami semua untuk kami rindu, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau serta mulai awal sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Silakan duduk kembali ya adik-adik. Tema kita minggu ini adalah rancangan Tuhan itu indah. Terdapat di Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4 dan ayat 12 sampai 28. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita memuji Tuhan lagi ya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya.
Tuhan, semua yang ada di rumah, ayo kita ambil Alkitabnya dan buka di Alkitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4, ayat 12 sampai 28. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari anak-anak kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami datang berdoa memohon segala hikmat daripada-Mu. Berkati anak-anak Tuhan yang pada saat ini mereka siap untuk membaca firman-Mu dan mendengar cerita tentang kebaikan-Mu. Berikanlah anak-anak-Mu sekalian telinga seorang hamba, sehingga mereka siap dan duduk diam mendengar serta melakukan sesuai dengan firman-Mu. Memberkati hamba-Mu Tuhan dalam penyampaian firman-Mu, agar menjadi berkat bagi kami semua, dan berilah hikmat Tuhan senantiasa bersama hamba. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita akan membaca Alkitab kita. Perikop di atas yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya. Ayat yang pertama, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Ayat yang ke-12, Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing dombanya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa, kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai ke saudara-saudaranya, mereka pun
menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang bawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir, lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengar perkataan itu ketika ada saudagar Midian lewat. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Dalam hidup sehari-hari, kita sering menghadapi kondisi yang tidak terduga dan tidak bisa kita hindari. Nah, kondisi ini biasanya berupa kesulitan atau masalah. Mau tidak mau kita harus menghadapinya. Dan itu berarti harus mau bersusah payah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, permasalahan atau kesulitan ini biasanya mengubah rancangan yang telah kita buat sebelumnya, membuat rancangan kita tertunda atau malah batal atau gagal sama sekali. Nah, bacaan dari kitab Kejadian 37 tadi, ayat 1 sampai 4, ayat 12 sampai 28 berkisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Pada awalnya Yusuf menjalani hidup dengan baik bersama ayahnya dan juga saudara-saudaranya. Nah, tentunya Yusuf selalu berharap dapat hidup bersama dengan keluarganya dengan nyaman dan damai. Apalagi Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya yang bernama Yakub. Nah, semua kebutuhan hidupnya tercukupi. Demikian juga Yusuf dapat menjalankan pekerjaannya sebagai pengembala kambing domba dengan baik. Tetapi keadaan yang baik, damai, aman, dan nyaman ini mulai berubah ketika saudara-saudaranya merasa iri kepada Yusuf. Mereka tidak suka karena Bapak Yakub lebih mengasihi Yusuf. Nah, ditambah lagi Yusuf beberapa kali menceritakan mimpinya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, di mana dalam mimpi ini menunjukkan bahwa Yusuf menjadi yang terbaik, sementara saudara-saudaranya justru menyembah Yusuf. Maka saudara-saudaranya semakin tidak menyukai Yusuf. Nah, berawal dari perasaan iri ini, lalu menjadi apa ya? Yang betul benci. Dan akhirnya saudara-saudara Yusuf merancang hal yang buruk kepadanya. Nah, ketika suatu hari Yusuf mengunjungi mereka di padang saat mengembalakan kambing domba. Mereka bermaksud menyingkirkan Yusuf untuk selama-lamanya. Tetapi ternyata Tuhan tidak menghendaki Yusuf mati. Rencana tidak terlaksana karena Ruben usul supaya Yusuf dimasukkan ke dalam apa yo? Sumur. Ya, sumur yang sudah kering ya airnya. Tetapi akhirnya Yusuf dijual kemana? Ya, dijual kepada seorang pedagang yang lewat. Nah, kepada Bapak Yakub mereka mengatakan bahwa Yusuf sudah dimangsa oleh binatang buas. Apakah setelah itu kehidupan Yusuf berakhir? Ternyata tidak. Meskipun kehidupan Yusuf bersama ayahnya dan saudara-saudaranya yang semula baik,
kini sudah berubah menjadi berantakan. Tetapi masa depan Yusuf tetap ada. Tuhan ternyata punya rancangan khusus bagi Yusuf. Ketika dia dijual kepada pedagang dan dibawa ke Mesir, ternyata inilah bagian dari rancangan Tuhan untuk menyiapkan Yusuf sebagai penyelamat bagi kaum keluarganya dan juga bangsa Mesir dari bencana kelaparan. Nah, rancangan awal hidupnya yang semula dianggap sudah berantakan ketika dia dipisahkan dari kaum keluarganya. Namun selanjutnya Yusuf memasuki dan menjalani rancangan Allah yang berikutnya. Nah, rancangan Allah ini ternyata rancangan demi kebaikan. Melalui pelajaran hari ini, anak sekolah minggu diajak untuk mengerti bahwa dalam hidup sehari-hari pasti menghadapi kesulitan. Ada saatnya di mana harus menghadapi dengan keadaan susah payah. Anak sekolah minggu juga diajak untuk mengerti dan memahami bahwa di balik suatu permasalahan atau kegagalan sebenarnya Tuhan telah dan tetap memiliki rancangan yang baik untuk setiap orang. Anak sekolah minggu diajak untuk selalu bersemangat. Halo anak-anak, siapa yang tahu hewan apa yang suka bekerja? Iya, betul. Hewan yang suka bekerja itu adalah semut. Ibu guru punya cerita tentang semut yang suka bekerja. Sudah siap mendengarkan ceritanya? Nah, kita akan mendengar cerita tentang bersusah payah dahulu, bersukacita kemudian. Nah, di sebuah padang rumput di tepi hutan tinggallah keluarga semut pekerja dan juga belalang. Nah, semut dan belalang adalah dua sahabat, tetapi memiliki sifat yang berlawanan. Si semut selalu bekerja keras, mencari makanan sepanjang hari dan menyimpannya dalam lumbung di rumah. Nah, sebaliknya belalang setiap hari hanya bersenang-senang, bernyanyi dan menari. Nah, suatu hari si belalang bertemu dengan semut. Nah, saat itu semut sedang bekerja membawa biji jagung yang cukup besar untuk dibawa ke sarangnya. Nah, sepertinya si semut harus bekerja dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Tampak keringatnya menetes dengan deras. Belalang, "Hai semut, kenapa kamu tidak ke tempatku dan bermain bersama aku?" Si semut berbicara, "Maaf belalang, kamu lihat sendiri saat ini aku sedang sibuk bekerja." Belalang ngomong, "Kasihan sekali temanku, mengapa hidupmu terlihat susah sekali?" Nah, lalu semut bicara, "Aku ini harus bersusah payah bekerja keras, menyiapkan makanan untuk musim dingin nanti." Lalu belalang tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban si semut. Lalu belalang ngomong, "Oh alamut, semut, musim dingin masih jauh kawan. Kenapa kamu menyusahkan diri kerjaan ini? Masih ada besok kan?" Nah, lalu semut berbicara, "Bener Lang, memang masih ada hari esok. Tapi aku harus menyiapkan dari sekarang. Sebab kalau musim dingin tiba, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Dan kita akan mati kelaparan jika kita tidak mulai menyiapkannya." Belalang pun kembali menertawakan si semut sambil terus tertawa. Belalang melanjutkan bermain musik dan menyanyi dan menari. Semut sama sekali tidak terganggu dengan ejekan si belalang. Ia tetap terus bekerja keras menyiapkan makanan di lumbungnya. Sekalipun harus bersusah payah membawa makanan yang berat dari tempat yang jauh,
dan harus diguyur hujan atau disengat teriknya matahari, hampir setiap hari bekerja. Semut berjumpa belalangnya malas dan menertawakannya kembali. Akhirnya musim dingin pun datang. Lumbung di dalam rumah si semut sudah penuh dengan makanan. Nah, sementara si belalang hanya menyimpan makanan dalam jumlah sedikit karena ia mengira musim dingin tidak akan lama. Tak terasa musim dingin sudah berjalan selama 1 bulan. Nah, persediaan makanan yang dimiliki oleh si belalang pun habis. Sekali tidak berhasil, semua tanaman mati. Di mana-mana terlihat putih tertutup salju. Tidak ada daun-daunan sama sekali, dan belalang pun kesulitan untuk mencari makanan. Nah, sebaliknya semut yang nyaman di dalam rumahnya dan makan dari jagung dan biji-bijian yang telah disimpannya sejak musim panas. Akhirnya si belalang pun mengetuk pintu rumah si semut dan semut pun membuka pintu. Lalu semut berbicara, "Ada apa, Lam?" Lalu belalang berbicara, "Tolong aku, Mut, berikanlah kepadaku sedikit saja persediaan makananmu. Persediaan makananku sudah habis dan aku sangat kelaparan." Lalu semut berbicara, "Enak saja kau. Ketika aku bersusah payah mengumpulkan makanan, kamu malah mengejek aku dan menertawakan aku. Dan sekarang kamu mau minta persediaan makananku? Pergilah sana, cari sendiri makananmu." Semut menutup pintunya dengan geram. Akhirnya si belalang meninggalkan rumah semut. Dia bersusah payah berusaha menemukan makanan, namun tidak menemukan apapun. Ketika belalang pingsan karena kelaparan dan kedinginan, akhirnya semut datang menolong dan membawanya ke rumahnya. Semut pun membagi makanannya untuk belalang dan mereka semua bisa bertahan menghadapi musim dingin. Nah, kesimpulan perjalanan hari ini yaitu Yusuf sama seperti si semut yang menghadapi dan mengalami keadaan yang tidak enak. Yusuf tadinya memiliki hidup yang nyaman, tetapi saudara-saudaranya membenci. Karena rasa benci ini akhirnya mereka menjual Yusuf ke seorang pedagang. Yusuf harus berpisah dengan ayah dan keluarganya. Yusuf menjadi budak di Mesir dan harus menjalani hidup dengan susah payah. Yusuf menjalani semua itu dengan tabah dan sabar, sebab ternyata Tuhan punya rencana khusus untuknya. Karena ketekunannya, kesabarannya, dan hikmat yang diberikan Tuhan, Yusuf akhirnya menjadi orang kepercayaan Firaun dan mendapatkan tugas untuk menyiapkan lumbung makanan guna menghadapi musim kering yang akan datang. Inilah rancangan indah dari Tuhan untuk Yusuf, yang memakai Yusuf untuk menolong orang-orang Mesir dari bencana kekeringan dan juga menolong keluarganya dari bencana kelaparan, termasuk menolong saudara-saudaranya yang telah menjualnya. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sudah membaca firman-Mu hari ini. Kami juga mendengar cerita hari ini. Kiranya Tuhan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang rajin, berkati kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, waktunya kita memberikan persembahan korban syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kakak akan bimbing kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami membawa korban persembahan syukur kami. Terima kasih karena sudah memberkati orang tua kami dan senantiasa ya Tuhan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.
kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita memuji Tuhan dengan lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang diketuakan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan, angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, untuk hari ini kami sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati adik-adik di rumah di dalam hari-hari mereka. Biarlah kasih Tuhan senantiasa selalu bersama. Amin.